Bismillahirrahmanirrahim. Melengkapi materi kemarin tentang al-muharramat minan nisa, beberapa wanita yang haram dinikah. Yang perlu dijelaskan kemarin sudah ya, bahas tentang rodoah. Yang perlu dijelaskan lagi adalah robibah. Robibah itu anak tiri. Apakah anak tiri ini, anak bawaan istri itu boleh dinikahi ini? Tidak sama dengan ibu tiri. Kalau ibu tiri itu haram dinikahi sekedar mujarratul aqd. Mujarratul aqd itu begitu seseorang sudah menyatakan qabil tu nikahaha, istrinya menjadi sah halal dan ibunya, mertua ini menjadi ibu yang muharramah, yang haram dinikahi. Mantan istri itu ada, tapi untuk ibu ini tidak ada mantannya, tetap tidak boleh dinikahi meskipun sudah cerai dengan anaknya, ibunya haram, hanya sekedar akad. Tidak sama ketika status anak tiri. Anak tiri itu anak bawaan istri, bukan dari dia. Maka nasib anak tiri ini dengan laki-laki yang menikahi ibunya itu terserah keadaan ibunya. Makanya di Al-Quran ada waraba'ibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihin. Hukumnya begini. Ada janda setengah tua, ya mungkin masih umur di bawah 40 lah masih. Nabi itu menikahi Khadijah umur berapa? 25. Ibu Khadijah umur berapa? 40 kan, dan itu janda 2 kali loh. Wes used 2 kali sudah. Contohnya ini, contoh sing anak tak gawe dhewe ae. Sing gak enak kok awakmu contohnya. Mau sing ngomong aku lah apa? Sebut saya ngelencer ke Thailand, apalah balik Singapura, Korea, Jepang, Thailand, Taiwan, ibu kota Taipei, tengah kota Taitok. Di sana saya ketemu ini wanita karir, dia pedagang ekspor impor cipluan. You know cipluan? Saya sakmene gini, berarti tahu angon pedes. Saya dulu seneng cipluan. Di Las Vegas itu di kafe ini banyak kalengan sekian, itu isinya
yang termahal ternyata cipluan. Sudah di kaleng bagus. Salah satunya ini keres. Keres ya? Keres. Duduk kikes, duduk keres loh. Itu kan penangkal gula darah, penyakit apa? Diabetes itu. Makanya yang begitu-begitu paling bagus daun keres ini yang muda itu direbus, airnya disepertigakan, bisa kayak binahong barang. Saya ketemu cewek ini bisnis cipluan. kenal. Sering ketemu, sering sepakat nikah. Ternyata arek Malang. Malang. Saya menikah di Malang dengan pengusaha cewek ini, pengusaha cipluan tadi itu. Begitu sudah nikah, setelah sudah mobil itu sudah ada standing party itu, mangan-mangan. Anak cewek datang, dikenalkan, Mas, ini Mas, halaman. Anaknya dia, anaknya yang masih semester 4 di Unbra. Umpama sak karep sih, Bapak. Umpama. Iki nek bapak. Oh iya. Loh. Ayu sak pol-pol, ayu anake timbangane mboke. Wes. Anaknya juga begitu. Delok aku itu mikirin ini. Iki nek karo ibu gak cocok-cocoke karo aku iki. Ngomong-ngomong mangan, baik kalau nomornya pira? Dah buyar chatting terus. Loh. Ada iki kendel. Ya mungkin nek ngene potongan iki paling eman-eman oleh ibu ngono ya jane aku sing ngono. Ya wis aku ya gelem ae nambah enak. Dasar potongan ini ya tadi gelem. Malam itu malam pertama saya dengan istri saya. Maka terhadap anaknya tadi itu terserah saya. Kalau saya sampai menduhul, menyetubui istri saya baru ini, maka cewek tadi itu menjadi anak murni, haram saya nikah. Karena saya menjadi suami istri yang duhul, tapi akad enggak, harus duhul. Maka anak tadi itu lepas. Nah, aku tahu ngaji iki kok digudoh. Sosok saiki aku pegel kabeh meneh-meneh gak mood sudah. Tak rangkul-rangkul tok gitu sudah. Setelah itu saya cerai. Lah kok Mas? Oh, iya, cerai. Berarti kan saya belum duhul. Maka saya boleh menikahi anak tiri tadi. Karena belum saya duhul. Saya cerai, jadi dirangkep gak oleh rek. Cerai tadi ngambil anak, enom. Tapi kan gak pantas nyinggung perasaan mbokne sing nemu kok anake sing menikmati. Ya wajar lah, wong tua iku ngalah kan gitu. Nah, itu ingat baik-baik, jadi boleh. Meskipun menyakitkan itu boleh. Makanya waraba ibukum lati dakhaltum bihinna, yang sudah kamu dukhul haram, ibunya sudah didukhul, anaknya haram dinikah. Fa illam takunu dakhaltum bihinna, kalau belum, ibunya belum didukhul, fala junaha alaikum abdu, terserah kamu. Boleh. Ini anak itu elek ya mohon. Palang boke ae bapak. Jare ahli rokok, enakan utis utung gudang garam tinimbangane rokok baru cap grendel. Kata ahli ngerokok lho ya. Jare aku, ya enakan baru tapi gudang garam lah ngono itu.
aja ngerokok rek. Menghina Gusti Allah. Gusti Allah menciptakan paru itu dengan ilmunya, dengan desain yang hebat, bersih. Terus mbok cemari, mbok rusak. Menghina Gusti Allah. Zalim. Aku gak ada hukum-hukuman gak. Terus pikirin dhewe lah. Monggo awakmu duwe karya ilmiah apa terus dioret-oret wong ana gelem ae. Kecewa kan. Misalnya yang ngono. Kayak paru, resi, steril. Dicemari karo nikotin. Zalim. Lim. Wong atase mangan brambang ae gak oleh nyedek-nyedek ning ngene masjid. Iya kan? Resik. Khomer dilarang. Ini. Udah itu yang kemarin. Sekarang melengkapi wanita-wanita yang haram dinikah, ambil halaman 200 Al-Muhadharah Ar-Rabi'ah Asyra. Ada halaman 200 Ar-Rabi'ah Muhadharah Ar-Rabi'ah Asyra. Mungkin beda cetakan beda, yang umum halaman 200. Kalau di sini halaman 221. Sudah? Ada berapa halaman lagi yang lain? Halaman berapa? 200. Ada yang 234. Pokoknya Al-Muhadharah Ar-Rabi'ata Asyra. Ada yang 234. Ada lagi berapa? 217. Ada yang 200, 217, 34, ini 21. Wes ketemu kabeh? Judulnya apa sih? Ha ya wes, berarti benar. Sing durung ketemu cek toleh kayak bedes ketulup. Mesti kandhani-kandhani jujuk tok kok. Nikahul musyrikat, menikahi cewek musyrikah. Wala tangkihu, ojo menikah sira al musyrikati yang cewek musyrikah hatta yu'minna, sampai beriman musyrikat. Wala amatun yakti, utawi budak perempuan mukminatun kang beriman iku khairun, lebih bagus mim musyrikatin, daripada cewek musyrikah. Walau a'jabatkum, meskipun menggiurkan, menakjubkan, kecantikannya menggiurkan, sapa musyrikah kum ing sira kabeh. Itu sing diomongi para laki-laki kemanten. Wala tunkihu, yang diomongi ini para wali, bapake arek wedok. Wala tunkihu, jangan menikahkan sira ing anak perempuanmu mendapat al musyrikina, menantu tak suami yang musyrik, hatta yu'minu, sehingga beriman sapa musyrikin. Wala abdun yakti, utawi budak laki-laki mukminun kang beriman iku khairun, lebih bagus min musyrikin, dibanding orang musyrik yang merdeka. Walau a'jabah, meskipun mengagumkan,
menakjubkan kegandengane sapa musyrik kuming sira kabeh. Ulaika sebabe mengkono-mengkono musyrikin musyrikat iku yad'una ngajak-ngajak sapa musyrikin musyrikat ilan nar. Wallahu ta'ala Gusti Allah iku yad'u mengajak Allah ilal jannati marang surga wal maghfirati pengampunan biidni kelawan idine Allah. Wa yubayinu lan menjelaskan sapa Allah ayatihi ing ayat-ayat Gusti Allah syariah Gusti Allah linasi marang menungso la'allahum agar menungso tadi iku ya tadzakkaruna bisa mengambil pelajaran sapa annas. Itu ayatnya jelas menggunakan la tankihu jangan. Dibuka berikutnya yaitu sababun nuzul. Sababun nuzul dari setelah ayat itu ada judul yang ketiga adalah sababun nuzul. Sababun nuzulnya ayat ini awalan ru'ya diriwayataken anna hadhil ayat satemene iki ayat iku nazalat turun apa ayat fi Marsad ibni Abil Marsad al-Ghanawi pada sahabat namanya Marsad bin Abi Marsad al-Ghanawi. Alladzi kana ana sapa ladzi Marsad iku yahmilu membawa sapa Marsad al-asra ing wanita tawanan perang min Makkah dari Makkah ilal Madinah menuju diboyong ke Madinah. Wakanat ini masa lalu ini wakanat lan ono lahu iku kedue Marsad fil jahiliyati zaman jahiliyah dulu. Ini masa lalunya Marsad diungkap ini. Silatun hubungan percintaan fil jahiliyah zaman jahiliyah dulu silatun apa hubungan percintaan bimra'atin dengan seorang cewek itu sama yang bernama cewek tadi anak namanya cewek itu anak tapi bukan anakonda ya. Medeni ngelone anakonda dilemplon. Loh, anak ini ngerti bahwa komandan yang memboyong dia kan kafir, masih belum Islam anak ini. Perang kecakup, kalah, sukunya itu kalah terus cewek-ceweknya dijadikan tawanan lah. Di dalamnya itu ada anak pacar lamanya. Cewek ero nek sing komandannya tadi itu mantannya Marsad tadi itu. Fatat mongko nyamperi ngampeli sapa si anak marani hu ing Marsad. Nah wedok wis kangen ya mara dhewe niku. Wa qalat lan ngomong sapa anak, "Mas, ala takhlu, ayo kencan Mas." Takhlu itu maknanya sepi-sepian, kencan. Soalnya biar gelek kencan zaman jahiliyah. Faqala mongko jawab membentak sapa Marsad, "Wai haki dancuk kon." Loh. Aku kita menang rek. Kang Andri ya wis. Kita aku meso. Lha maknane aja ning ngono. Tak maknani wai haki cilaka Pak sampean gak ngerti kon. Misu wong Arab ya wai haki. Surabaya nek meso piye? Wai hak mau ta? Gak ngerti piye? Piye? Malang Surabaya piye nek meso? Nek Jombang aku ro jangkrik. Krik. Lho aku iku terminal Surabaya lho. Cuk ning ndi cuk? Ore netel. Astagfirullah aku merem ya Allah. Iki maknane ngono. Aku kepeksa iki ngomong iki. Surabaya piye? Kan meso kan ya? Pasuruan. Meso. Meso yang Cirebon? Ada Cirebon ada? Ada? Kira-kira gini. Sik kira-kira. Iya kan? Loh iya. Kalau Lamongan astagfirullahaladzim.
Al-Quran tidak menggunakan waihak. Waihak itu bisa hadis, bisa budaya. Kalau Al-Quran menggunakan wailak. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi qala liwalidayhi uffil lakuma ata'idanini wa qad khalatil qurunu min qabli wa huma yastaghitsanillaha wailak wailaka amin. Tuh, aku nak murah-murah terus dalil. Soalnya kan patahin kok mesu ya lho. Al-Qur'an muni ngono, wailaka amin. Sih, Al-Qur'an enggak? Udah aku ngarang. Cara ya wis. Al-Aqaf. Wailak. Al-Quran pakai wailak, hadis bisa wailak, bisa waihak. Wes, aja di mana nih? Kok di mana nih? Wis ngerti ngono elek wis. Engko di mana? Hei, sing mana sapa iku? Lha anu batak. Oh, guru gendeng iku wae digolono aku. Cilaka sira. Alus gak ngerti kok. Aku iso maknani cilaka sira ngerti. Tapi apa karepe? Mesuh. Ingkar. Ya wis tak haluskan. Waihak ngawur ae. Innal Islam sak temene Islam yang saya enut iki qad hala melarang menghalangi Islam bainana di antara kita. Haram rek ngawur ae. Oh enak, aku wis mondok, mojak kencan wis. Wis dicerahkan. Faqalat ya wis Mas, nek gak gelem kencan faqalat mongko ngomong sapa anak fa'allaka monggo panjenengan antata zawwaja menikahi siron bi ing ingsun. Ngono aku rabine Mas wis. Tak sejak kencan wis. Rabine wis. Faqala mongko jawab sapa Marsad, "Na'am." Iya. Iya tak rabi kon. Walakin arji'u balik ingsun. Tetapi ini kembali ingsun ila Rasulillah ke Rasulullah dulu fa astamira mongko konsultasi. Minta pendapat ingsun ing Kanjeng Nabi. Iya tak takon Nabi sik. Piye oleh enggak menikahi awakmu yang belum Islam itu gimana? Ternyata yang jawab bukan Kanjeng Nabi melainkan langsung Gusti Allah. Fa nazarat mongko turun apa al ayat wala tankihul musyrikat. Dengan jawaban Allah ini ya apa? Dilarang apa dibolehkan? Dilarang. Karena anak belum Islam. Masih musyrik. Ayat ini menunjukkan bahwa Gusti Allah lo ngakoni kecantikannya anak. Thailand walau ajabat berarti dia cantik. Orang bisa kok tergiur melupakan agama karena kecantikan. Kita beda agama ya. Kita cuma cantik. Carane gampang kok disadat nolak kena. Hati-hati di sini nih. Udah. Makanya langsung di dalam Al-Ahkam Asy-Syar'iyyah lembaran berikutnya, judul Al-Ahkam Syariah itu dibahas menikahi ahli kitab. Saya mau menyingkat saja. Terma yang ada di Al-Quran itu ada kafir, ada musyrik, ada ahli kitab, ada mukmin. Ini tadi tidak saya hapus. Mau arek-arek wedok-wedok itu. Ini bagian teologis ya terkait dengan nikah. Allah, Adam, terus sampai Hadratur Rasul. Sebagai Tuhan pancet kait biyen Allah, tidak boleh ada reshuffle, enggak boleh. Waktu Allah menjabat, saya menjabat ya. Waktu Allah Gusti Allah menjabat pangeran itu era Adam, asyhadu alla ilaha illallah wa anna Adam Rasulullah. Era Musa
Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Musa Rasulullah. Terus wa anna Muhammadar Rasulullah. Tetap. Sehingga keimanan itu secara Gusti Allah pancet, tapi secara spes beda-beda. Bisa. Era Musa, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Musa Rasulullah, kitabnya Taurat, pengikutnya namanya Yahudi. Bisa ya? Jadi orang Yahudi itu orang yang mengimani Allah satu-satunya, dengan Nabi Musa, kitabnya Taurat, itu Yahudi. Daud, kitabnya Zabur, tidak berisikan syariah, tapi mengikuti syariah Taurat. Ini untuk menetralisir kondisi umat ketika zaman Musa itu keras, perang, dan menghabiskan kaum laki-laki, termasuk tenggelam di laut apa ini? Merah. Habis, populasi laki-laki itu hampir habis. Lahir Daud, kitabnya Zabur, tidak menata hukum tapi menata morality. Dicarikan nabi dari seniman, suaranya enak, artis bagus, ada fatwa. Di sini ada penyapaan humanistik terhadap perempuan-perempuan yang kemungkinan tidak kebagian laki-laki, sehingga nikah itu tak ada batasnya, mau berapa. Nabi Daud sendiri 100 kan, jadi rabi sak dengkek sikilmu. Kalau tidak, berarti nanti syariatnya tidak bisa menghandle. Kemungkinan ada perempuan mulai lahir sampai wafat itu tidak pernah merasakan bakpo, tidak merasakan gedang, terong itu. Kasihan itu, kasihan. Terus gaya apa Gusti Allah nggawe apem itu gaya apa itu? Bisa ngerti ya? Ya. Isa, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Isa Rasulullah, orangnya Nasrani. Yahud, dari kata hada Yahud, orang yang mendapat petunjuk karena informasi At-Taurat. Hada Yahud, Hudan. Nasrani, masyarakat di daerah Nusra, itu di dekat Palestina itu ada pedesaan. Memang orangnya itu kerja sosial, sering nulung wong, sosial banget. Makanya rata-rata orang Kristen itu kerja sosialnya tinggi. Ini wong NU medit-medit. Daripada disumbangno di panti asuhan, menurut wong NU lho, enak dige hall, perayaan hall. Itu kebalik itu. Kebalik. Nek hall kuwaden gede. Tonggone sing miskin yatim kan. Enggak bisa. Tidak. Sudah? Era Hadratur Rasul, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, kitab Al-Qur'an, umatnya mukmin. Makanya ya ayyuhalladzina amanu. Bedanya orang beriman mukmin itu mengimani Allah, mengimani Nabi Muhammad plus terus Isa Adam. Amantu billahi wa malaikatihi wa rusulihi wa kutubihi. Itu mukmin. Sedangkan ahli ini Yahudi dan Nasrani namanya ahlu kitab. Jadi ahlu kitab itu minal Yahudi wan Nasara. Keimanannya primordialistik. Jadi ngomong di alias itu di S2 ini. Lokal, ada lokal. Hanya ini diimani. Isa enggak. Nasrani hanya Injil, tidak iman ini. Enggak. Makanya disebut ahli kitab. Kesamaannya dengan orang beriman apa? Hanya kepada Allah. Mereka disebut ahli
kitab, ceweknya disebut kitabiyah. Ahli kitab cewek. Nah, hukumnya di sini. Kalau orang beriman, mukmin ini, rajul mukmin, boleh menikahi mukminah sama ini. Gak sampai nikahi arek-arek alia iku padha imane. Zazar. Tapi aku sakarepmu lah milih sing ndi Bapak. Sakarepmu wis. Entek-entekno Bapak, leken kabeh kok wis. Karena laki-lakinya ini yang pegang akad, boleh menikahi pula strata di bawahnya. Kita biar. Tapi kalau laki-laki dari ahli kitab, rajul kitabi, tidak boleh menikahi mukminah. Karena pulsa keimanannya kurang. Untuk call ke mukminah, maaf, pulsa kamu tidak cukup. Soalnya imanmu menek ini tok. Iki gak iman. Ini pernah dijadikan debat internasional bahwa agama Islam itu not fair, tidak fair. Laki-lakinya boleh menikahi cewek kami, sedangkan laki-laki kami nggak boleh menikahi ceweknya Islam. Jawabannya, siapa yang melarang? Lah itu, kalau mau menikahi cewek kami, silahkan tambah pulsa kamu imani Muhammad dan Quran. Selesai. Akhirnya podo aila. Gampang bujuk-bujukannya mereka itu. Sudah. Sehingga boleh enggak laki-laki mukmin menikahi ahli kitab? Boleh. Karena mempunyai keimanan dasar yaitu sama-sama peni Allah. Lah Muhammad gak diakui, gak urusan. Quran gak diakui, gak urusan. Yang penting ono apa iki? Allah dan tidak musyrik. Kecuali kalau musyrik. Saya tidak tahu nama-nama artis yang Kristen. Setahu saya yang tuwek tok, Agnes Monica itu masih Kristen. Walaupun sekarang saya sama sekali nggak selera. Ya wis kembong kabeh. Andai Agnes ngebet minta saya nikahi, dan saya terpaksa harus menikahi dia, umpama. Angkel bapak ngono. Bolehkah saya menikahi cewek Kristen sekarang? Tesnya cuma satu. Dia musyrik apa ahli kitab? Caranya, takokno pandangan dia tentang Yesus. Nes, pandangan kamu tentang Yesus itu siapa? Kalau Agnes menjawab, Yesus adalah Rasul. Ahli kitab apa musyrik? Ahli kitab. Oh, Yesus itu Tuhan, anak Tuhan yang duduk di sebelah kanan Tuhan. Lha apa? Ya WA-an ya gak apa-apa. Kalau dia mengakui Yesus sebagai Tuhan, anak Tuhan, berarti dia musyrik. Jangan dinikahi. Gak boleh. Kena ayat ini. Tapi kalau dia mengatakan Yesus adalah Rasul, nah Tuhannya ya Allah. Gak apa-apa. Allah kalau dengan Allah itu sama saja. Itu kan urusan tajwid. Loh, iya kan? Tafhim dan tidak kan? Allah atau Allah sama saja. Sang dia terserah disebut siapa, dewa, God, terserah. Qulidur Rahman, Qulidur Rahman ayyaman, silakan. Yang penting sang dia Allah. Berarti ahli kitab dinikahi. Mari itu disempurnakan. Bisa tahu bedanya ya ahli kitab dengan musyrik dengan mukmin. Ada pertanyaan? Are you any question? Indakum soal? Loh, meneng kabeh. Ya buyar yang ngono bisa. Terus mari. Ada apa? Waalaikumsalam.
Oh iya, bagus. Sebut saja iki kitab suci Al-Quran. Sekitar ada 16 ayat tentang budak. Tidak satu pun mufasir mengatakan ayat itu mansukh. Tetap eksis. Di Mauritania itu menikahi budak wanita. Budak itu baru dilarang oleh pemerintah secara legal perundangan. Itu tahun 2014 kemarin. Di Arab Saudi itu tahun 60-an. Di Mauritania, daerah Muslim Afrika, itu banyak syekh yang solih-solih yang mapan-mapan itu mempunyai budak banyak cewek. Mereka lebih baik menjadi istri selir budaknya syekh yang mapan tadi itu dibanding menikah dengan laki-laki yang gak karuan dunungi, kan ekonominya beda. Sampai sekarang masih ada. Perkara dunia melarang itu karena hak asasi. Tapi secara Al-Quran tidak satu pun yang mengatakan itu mansukh. Cuma apakah pirantinya ada dan tidak. Nah, ini coba bayangkan, Arab Saudi itu baru melarang secara negara. Itu tahun 60-an, Mauritania itu baru tahun 2000. Indonesia kan gak tradisi itu kan. Ya kalau begitu kita ikuti ajalah yang di sini ini. Karena orang jadi budak itu kan meskipun dirinya itu sedia, tapi sesungguhnya kita ini mulai melakukan diskriminasi. Tidak ada, secara nas tidak ada. Lah zaman Nabi pernah mendapatkan kiriman budak enggak? Oh, pernah kan? Maria itu tawanan perang Sofia itu hadiah-hadiah itu. Nah, Nabi kan khusus, ya sudah khusus. Zaid bin Harisah itu siapa? Kan anak budak kan, angkat. Nah, di kalangan mereka menikahi budak itu terjadi. Seperti Abu Dzarrin Al-Ghifari punya budak, baru kemudian dinikahi. Sudah. Ada lagi yang tanyakan? Tidak boleh dibalik loh ya. Budak itu tidak punya batasan. Kalau perempuan menikahi perempuan merdeka kan 4 maksimal. Kalau budak enggak. Saya punya budak 360. 5 itu berarti bisa menggilir setiap hari ganti. Dek, 1 tahun baru mubeng. Setahun ke mubeng mana? Jadi sak pondok dhewe sana. Sak pondok putri sana. Iki situ menaiki balik lali. Tidak ada batasan untuk budak. Dan tidak bisa dibalik, seorang sayyidah, majikan perempuan itu tidak bisa halal hubungannya dengan budak laki-laki yang dibeli, karena pemegang akad itu laki-laki. Sudah. Jadi yang mana yang paling kuat antara milkul yamin, beli budak, dengan akad nikah? Jawabannya kuat milkul yamin. Contoh, ada seorang suami istri api. Ternyata istrinya menjadi budak dan terjual ke saya. Saya membeli dia, istrinya dia. Maka otomatis pernikahan dengan suami itu batal.
menjadi saya yang punya hak menikmati. Karena milkul yamin lebih kuat dibanding akad nikah. Kalau akad nikah itu yang halal hanya penggunaannya saja, hak pakai saja. Tapi milkul yamin kepada cewek tadi itu tidak hanya hak pakai, tapi hak jual bisa. Bisa. Nah, di sini perkara tidak berlaku itu fikih di Indonesia yang sudah menggunakan HAM, hak asasi tadi. Itu yang kita ikuti. Ada lagi? Wes, kano. Meneng kabeh. Kalau meneng kabeh aku ngerti, soal istirahat iki. Memang susah bicara dengan orang yang lapar itu susah itu. Saya kira cukuplah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah, Allahumma ma'al Qur'an. Allah hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil